Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat guru semua, berjumpa kembali bersama saya di Edwijdan Channel. Kali ini saya akan menjelaskan cara membuat analisis ulangan harian atau analisis butir soal secara otomatis menggunakan Excel. Nanti di dalam pelajaran ini kita akan bahas penggunaan formula-formula. Salah satunya adalah penggunaan formula if conditional. Langsung saja. Pertama-tama kita membuat format seperti ini. Ada judul, mata pelajaran, kemudian ini tentu saja harus ditambah dengan materi ulangannya. Misalnya ini tentang materi pokok ya. Materi pokoknya misalnya tentang sejarah kebudayaan Islam. Ya, kemudian KKM-nya 75. Bapak Ibu, buat format seperti ini mulai dari nomor nama, nomor soal PG, nomor soal uraian, jumlah nilai kriteria. Kemudian skor. Tulis skornya untuk masing-masing nomor. Di sini nomor soal PG dari masing-masing 1 ya sampai 10. Kemudian untuk nomor soal uraian itu beda-beda. Untuk nomor 1, 3, nomor 2, 4, nomor 3, 3. Jadi itu kemudian tulis nama-nama siswanya. Lalu ibu periksa atau ibu bapak periksa tiap-tiap lembar ujiannya. Misalnya cek nomor 1 benar, berarti beri nilai 1. Nomor 2 benar, nilai 1. Jadi kalau bernilai benar 1, kalau salah 0. Buat sampai seterusnya. Kemudian untuk nomor soal uraian juga begitu. Sesuaikan dengan skor yang didapat oleh siswa tersebut. Misalnya ini untuk soal uraian nomor 1, Komarudin nilainya 1. Kemudian ini 2, ini 1. Ya. Lanjutkan sampai seluruh siswa yang jadi sampel. Di sini sampelnya 20. Setelah itu selanjutnya kita akan menjumlah. Ini kita jumlahkan. Misalnya ini dari nomor 1 dulu, Komarudin, kita jumlahkan, kita klik di sini, kemudian tahan, seret, lepaskan. Setelah dilepaskan sampai jumlah ya, berhentinya. Kita klik di sini rumus penjumlahan di sini menggunakan sum. Berarti kita klik sum. Nah, jadi nilainya 11. Lalu selanjutnya kita copy, Ctrl C ya. Jadi untuk siswa yang kedua dan sampai 20 kita copy saja, tidak usah menghitung seperti tadi. Klik di bawahnya di kolom keduanya, klik tahan, seret ke bawah, lepaskan, kemudian Ctrl V. Nah, gitu ya. Atau bisa juga seperti ini. Klik di kolom kolom P ini di angka 11, kemudian geser ke bawah. Nah, ini di sebelah pojok bawah kanan nanti akan muncul akan muncul plus ya, tanda plus kecil hitam. Nah, di sini kita klik saja, klik, tahan, kemudian geser ke bawah, lepaskan dan jadi semuanya selesai ya. Selanjutnya ini kita akan beri nilai ya, nilainya berapa. Di sini karena ini 75 ya, KKM-nya berarti puluhan di sini, sedangkan kalau misalnya kita buat dibagi 2 tentu saja hasilnya jadi satuan ya. Caranya bagaimana? Kita ini saja kita lihat ya. Jadi nilai itu sama dengan skor yang didapat oleh siswa ya, dibagi 2. Karena ini KKM-nya puluhan, berarti harus dikali 10 kali 10 ya, jadi seperti itu. Bagaimana caranya? Kita klik di sini di bawah kolom nilai,
Kemudian kita tulis rumusnya, klik sama dengan. Nah, ini patokannya kan di P8 ya, di P8. Jadi ini angka 11 ini berada di P8, di kolom P8. Jadi kita tulis saja P8 dibagi 2 kan, dibagi 2 ya, dikali 10. Nah, jadi hasilnya 55 gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk menjumlah, untuk menilai semua, kita seperti tadi kita copy ya, seret ke bawah. Oke, nah ini nanti ada hasilnya. Kemudian kriteria. Nah, kriteria ini kan lulus tidak lulus. Kita patokannya ke KKM ya. Nah, ini untuk lulus tidak lulus ini berarti kalau misalnya 75 ke bawah berarti tidak lulus. Kalau lebih dari 75 atau sama dengan 75 berarti lulus. Nah, kita menggunakan rumus seperti ini. If ya, if kondisional. Kita ketik saja ya, rumusnya sama dengan if gitu ya, tanda kurung, kemudian nah yang menjadi patokan kan nilai ya, nilai itu ada di 55 ini berarti ada di Q8. Nah, ini Q8. Oke. Kemudian logikanya, nah, logikanya lebih besar atau sama dengan 75, maka ini titik koma ya, tanda kutip lulus. Nah, kemudian kita tidak usah mengetik lagi Q8 karena ini cuma hanya ada 2. Langsung saja titik koma, tidak lulus. Nah, gitu ya. Kemudian kurung tutup. Jadi artinya kalau nilai itu lebih dari 75 itu lulus, selain itu maka tidak lulus gitu ya. Maka kita klik. Oh, salah. Apa? Harusnya di sini ya. Nah, letaknya di sini, di kriteria, klik di sini. Kemudian tulis rumusnya sama dengan if tanda kurung. Nah, ini saya bilang tadi patokannya ada di Q8 ya. Nilai 55 ini kan yang menjadi patokan kriteria. Jadi Q8, ketika aja Q8 lebih besar sama dengan 75, maka beri tanda kutip 2 lulus. Beri lagi tanda kutip 2, kemudian maka jika tidak, nah, beri lagi tanda kutip tidak lulus. Tanda kutip 2 ya. Kurung tutup. Nah, ya jadi tidak lulus tuh. Kenapa? Karena kurang dari 75. Nah, ini seperti tadi kita copy ke bawah. Oke, nah beres. Selanjutnya, tentu saja kita akan mengurutkan ya, mengurutkan dari nilai tertinggi sampai nilai yang terendah. Nah, kita caranya adalah mulai dari nama siswa ini, jangan nomor ya, karena kalau nanti dari nomor bisa acak-acakan nomornya. Dari nama siswa aja, kita klik, tahan, kemudian geser ke seluruh area ini sampai bawah, nah gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah kita klik menu data. Nah, di sini ada sort ya, kita klik sort. Nah, di sini patokannya mana? Untuk mengurut patokannya adalah nilai ya.
patokannya nilai, karena kita akan mengurut nilai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Berarti nilai itu ada di key, ya, nilai itu di kolom key. Berarti kita sorot kolomnya, kita pilih kolom key, kemudian short on-nya tetap di value, ya. Kemudian susunannya adalah ordernya itu dari largest to smallest, dari terbesar hingga terkecil. Kemudian klik OK. Nah, gitu, udah. Jadi selesai, ini sudah terurut. Setelah terurut, selanjutnya kita akan membagi dua, ya. Ini ada 20 siswa dibagi dua sehingga 10-10, ya. Jadi 10 teratas, 10 terbawah. 10 teratas itu kita sebut kelas atas, ya. Jadi kita ambil saja di sini, mulai dari Gorbi berarti, ya, sampai nomor 10 Erwin. Kita sorot seluruhnya, kita copy. Nah, setelah di copy, disimpan saja di bawah sini. Kita Ctrl V, kita sebut ini misalnya kelas atas, kelas atas, atau A. Oke. Kelas atas, selanjutnya 10 ke bawah dari siapa? Dari Olis, ya. Berarti sampai Indra. Nah, kita copy juga, kemudian kita pastekan di bawah. Nah, ini kita sebutnya kelas bawah atau B misalnya. Oke, kalau sudah, untuk kelas atas dan kelas bawah kita jumlahkan dulu untuk masing-masing nomornya. Di sini di paling bawah kita tulis jumlah. Nah, kita jumlahkan ini masing-masing ke bawah seperti tadi, ya. Kita sorot ke bawah, kemudian kita zoom, klik zoom. Nah, ini ada 9. Kemudian selanjutnya kita copy saja, hanya sampai ini saja, ya, sampai uraian, karena untuk jumlah ini tidak diperlukan lagi. Angka-angka ini adalah patokan untuk kita membuat analisis butir soal. Nah, kita beri warna supaya begitu pula di kelas bawah, ya. Kelas bawah kita jumlahkan. Oke, kita jumlahkan. Oke, udah. Kalau sudah, beri warna juga. Oke, nah sekarang kita akan menjumlahkan setiap nomor untuk kelas atas dan kelas bawah. Lihat, ini nomornya kan, ya. Ini nomor soal 1, 2, 3, 4. Kita jumlahkan untuk A, nomor 1 untuk kelas A, dan nomor 1 untuk kelas B. Berarti A plus B. Ini caranya. Kita klik di sini, kita simpan, ya, di A plus B ini, kita buat format seperti ini. Caranya kita ketik plus, kemudian ini untuk yang kelas atas, nomor 1-nya itu ada di C41. Lihat, C41, di kolom C41, ya. Kemudian ditambah berapa? Dengan ditambah jumlah dari nomor 1 di kelas bawah, itu ada di C53, ya, ini. C54, maaf. C54. Oke, kalau sudah kita enter. Jadi jumlahnya 15. Sebenarnya bisa saja di jumlah manual, ya. Tapi kita ingin otomatis, gitu kan.
Selanjutnya kita copy seperti tadi, tarik. Oke, hasilnya. Nah, sekarang tadi A ditambah B. Sekarang yang A dikurangi B, berarti ini 9 dikurangi 6. Seperti tadi aja, kita simpan di sini, diklik. Berarti kita ketik rumusnya sama dengan ini di C 41 ya, dikurangi kan sekarang di C 54. Oke, kita enter saja. Ini 3, kemudian setelah itu kita copy seperti tadi. Oke, jadi ini sudah selesai untuk menjumlahkan dan mengurangi antara kelas A dan kelas B. Nah, selanjutnya kita akan menghitung kriteria tingkat kesukaran dan daya pembeda soal. Ya, berapa nilainya dan berapa kriterianya? Bagaimana kriterianya, gitu ya? Bapak Ibu bikin saja format seperti ini, nomor, kemudian TK atau DP. TK ini singkatan dari tingkat kesukaran, DP ini daya pembeda, kemudian nomor soalnya ini kayak tadi sama. Kemudian ini tingkat kesukaran, kriteria, daya pembeda, kriteria. Jadi di sini nomor 1 itu tingkat kesukarannya berapa, daya bedanya berapa. Kemudian kriterianya gimana? Oke. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana untuk rumus tingkat kesukaran? Untuk tingkat kesukaran itu rumusnya beda antara PG dengan soal uraian. Kalau tingkat kesukaran untuk PG itu jumlah siswa yang menjawab butir soal dengan benar dibagi dengan jumlah siswa yang mengikuti tes, berarti N. Nah, di sini A plus B ya. A plus B dibagi N. N ini adalah jumlah siswa yang mengikuti tes. Berapa di sini ya? 20 orang kan? Gitu. Berarti A plus B dibagi N. Sedang kita lanjut, kita ini saja ya. Kita Kita buktikan. Nah, ini kita klik di nomor 1 dulu. Kemudian ini kan untuk nomor 1 jumlah siswa yang menjawab butir soal untuk nomor 1 itu 15. 15 ini ada di kolom C 59 dibagi dengan N. N-nya adalah jumlah siswa seluruhnya 20. Itu berarti kita tulis aja rumusnya di sini. Sama dengan di C 59 kan? C 59. Kita tulis saja 59 dibagi dengan 20. Oke. Berarti nilainya 2,95. Waduh, salah. Gak mungkin. Oh, C ya maksudnya, bukan 59, salah ini. C, kolom ya. Nah, berarti nilainya 0,75. Kita perbesar ya 10, 11 gitu ya. Nah, selanjutnya kita copy saja untuk nomor soal berikutnya. Ingat sampai PG ya, ini untuk PG. Karena untuk rumus tingkat kesukaran uraian beda lagi. Nah, ini sudah seperti tadi sudah dijelaskan ya. Untuk rumus tingkat kesukaran uraian itu berbeda dengan tingkat kesukaran PG, pilihan ganda. Nah, kita lihat rumusnya. Tingkat kesukaran untuk uraian itu jumlah skor kelompok atas ditambah jumlah skor kelompok bawah dibagi dengan jumlah skor ideal kelompok atas dan bawah. Jadi A plus B ya, dibagi skor ideal masing-masing. Ya, skor ideal untuk tiap nomor soal uraian itu beda-beda ya. Ini untuk nomor 1 3, nomor 2 4, nomor 3 3. Jadi kalau misalnya kita jumlahkan skor ideal untuk kelompok atas dan bawah itu, kalau idealnya sih kan ini ada 10 ya siswanya. 10 berarti untuk nomor 1 berarti 3 dikali 10 30. Yang bawah juga sama 30. Gitu ya, berarti 30 tambah 30 60. Jadi kalau bisa ditulis seperti ini,
Berarti A plus B nya sudah ada ya di atas, dibagi dengan 30 ditambah 30. 30 itu dari mana? 30 itu kan skor idealnya itu 3 untuk skor uraian nomor 1. Nah, dikali 10 orang berarti 30. Yang bawah juga kan 10 orang ya, tinggal 30 juga kan. Berarti seperti itu. Ya. A plus B ditambah dibagi dengan 60 ya. Nah, caranya berarti kita klik di sini ya, di M67. Berarti A plus B untuk skor nomor 1 soal uraian itu di sini kan? Di M58 ya, di M58. Kemudian nanti dibagi dengan 60. Letaknya di sini kan. Nah, kita letakkan dulu di sini di tingkat kesukaran nomor 1 uraian. Kita tulis rumusnya sama dengan A plus B. Ini A plus B-nya sudah ada di sini di M59 sama ya tadi. Bukan C lagi, sekarang M. M59 langsung saja dibagi dengan jumlah skor ideal masing-masing ya. Jadi 30 tambah 30 ya 60 berarti. Nah, berarti nilainya 0,8. Kita tidak bisa mengcopy langsung karena ini beda-beda. Untuk nomor soal uraian 3 sama ya. Skornya 3 berarti sama tuh. Nah, ini 3 juga. Nah, ini 3. Berarti kita copy saja dari nomor 1 ini, kita copy, Ctrl C. Kita pastekan di soal uraian nomor 3. Nah, begitu ya. Nah, kecuali untuk nomor 2. Nomor 2 jumlah skornya idealnya itu kan 4. Berarti 4 kali 10 40. Kelas bawah juga ada 10 orang, berarti 4 kali 10 40. Ya, berarti ini untuk 40 ditambah 40 gitu ya. Untuk nomor 2 A plus B nya yang mana ya? Berarti di kolom 2 di kolom N ya. Berarti ini kolom N, N59. Kita simpan di sini dulu ya. Nah, patokannya berarti sama dengan A plus B untuk nomor soal uraian nomor 2 itu di kolom N59. N59. Nah, dibagi ya, skor ideal untuk nomor 2 berarti 40 tambah 40 80 berarti ya. 80. Kita enter. Nah, 0,7. Kita perbesar. Oke, sudah beres. Nah, ini nilai tingkat kesukaran masing-masing soal ya, masing-masing nomor soal. Nah, kriterianya, bagaimana kriterianya? Kriterianya untuk PG dan uraian sama saja. Kriterianya seperti ini. Kalau 0,00 sampai 0,3 itu sukar, 0,31 sampai 0,7 sedang, 0,71 sampai 1 mudah. Ya. Kita akan memanfaatkan penggunaan if kondisional seperti tadi, ya. Nah, ini kriterianya, ini rumusnya if-nya ya. Kriteria untuk tingkat kesukaran, ini kriteria untuk DP. Kita klik di sini untuk kriterianya, berarti ini di bawahnya adalah kriteria untuk tingkat kesukaran. Nah, klik di sini ya di bawah, kemudian kita ikuti saja, tulis rumusnya, formulanya sama dengan if tanda kurung. Nah, berapa? Kita mulai dari 0,71 ya. Lebih besar dari 0,71 ya, atau sama dengan, maka mudah gitu ya. Jadi if yang mana? Tentu saja yang tingkat kesukaran nomor soal 1 itu yang ini kan, yang C67. Nah, ini yang C67. C67 kolomnya ya, kolom C67.
lebih besar sama dengan 0,71, maka mudah. Kemudian karena ini ada lebih dari 2 ya, maka kita buat lagi if. Maka jika if tanda kurung lagi, kolomnya berapa? Sama, C67 lebih besar sama dengan, nah ini berapa? 0,31 ya, 0,31. Nah itu 0,31 ya, 0,31, maka titik koma sedang. Jadi variabelnya ada 3, oh maaf, ada tanda kutip 2 ya, sedang. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, itu tidak perlu lagi mengetik if lagi, langsung saja titik koma sukar. Nah gitu ya. Kemudian kurung tutupnya, karena ini ada 3, maka kurung tutupnya 3 saja, 1, 2, 3. Nah, jadi kita lihat, jika kolom C67, kolom 67 ini adalah nilai dari kesukaran itu ya, 0, lebih besar atau sama dengan 0,71, maka mudah. Oh, ini ada titik koma lagi. Sorry. Jika maka C67 itu lebih besar sama dengan 0,31, maka sedang. Kemudian selain itu sukar gitu ya. Jadi seperti itu. Oh, ada yang error. Kita lihat errornya di mana? Oh, di sini nih, ada 4. Oh, ini ada yang salah. Ini titik 2 ya. Titik koma harusnya. Oke, langsung enter saja. Oke, udah benar. Oke, mudah. Maka seperti tadi kita copy saja, tarik sampai. Nah, ini kita cek ya, 0,75 mudah, 0,6 sedang, betul ya. Kita lihat saja. Ini kriterianya. 0,6 sedang, benar nggak? 0,6 itu ada di 0,31 atau 0,7, ya betul. Jadi di sini tidak ada yang sukar ya soalnya. Oke. Nah sekarang untuk daya pembeda. Selanjutnya untuk daya pembeda, kita lihat formulanya, rumusnya ya. Untuk daya pembeda pilihan ganda itu jumlah jawaban benar pada kelompok atas dikurangi jumlah jawaban benar pada kelompok bawah dibagi dengan setengah jumlah siswa yang mengikuti tes. Nah, ini kan A min B ya, betul ya. Dibagi dengan setengah jumlah siswa. Berarti jumlah siswanya 20 dikali 0,5 berarti setengah dikali 20 10. Berarti A min B dibagi dengan 10. Sedangkan untuk yang daya pembeda uraian, rumusnya adalah jumlah jawaban benar pada kelompok atas sama ya A min B dibagi dengan jumlah siswa kelompok atas saja. Nah, ini sebenarnya sama saja tadi ya. A min B dibagi dengan jumlah siswa kelompok atas berapa? 10. Ya, 10 juga. Jadi hampir sama rumusnya ya. Oke, kita terapkan langsung di sini. Kita klik di daya pembeda. Nah, berarti untuk nomor soal 1 A min B kan? Ya, A min B ini berarti di C60. Ya, C60 kita ketik sama dengan C60 A min B ya, dibagi dengan setengah jumlah siswa ya, setengah jumlah siswa berarti 20 dikali 0,5 ya 10 berarti. Oh ini salah C ya, ini kode kolom C60. Nah, ini kode C60 di sini. Kalau sudah kita enter saja. Nah, ini hasilnya 0,3. Kemudian kita copy seperti tadi. Ya. Untuk yang uraian,
Nah, ini uraian itu hampir sama ya. Karena A min B dibagi dengan setengah jumlah siswa kelompok atas 10 juga ya, sama saja ya. Berarti kita copy lagi ke sini. Oke. Kriteria. Nah, kita buat kriterianya. Kriterianya seperti apa? Kita lihat di sini. Untuk 0,4 sampai dengan 1 itu soal dipakai. Jadi diterima ya, dipakai ya, digunakan. Kalau nilai DP-nya itu 0,3 sampai 0,39, berarti soal diterima tapi perlu diperbaiki. Kemudian kalau DP-nya 0,2 sampai 0,29 ya, soalnya harus diperbaiki. Kemudian 0,19 sampai 0,00 ya, soal tidak dipakai, dibuang, nggak digunakan. Caranya gimana? Ya, kita klik di sini di kriteria untuk daya pembeda untuk nomor soal 1 ya. Kita seperti tadi menggunakan if conditional sama dengan if kolom. Nah, ini tanda kurung dulu ya. Tanda kurung kolom. Kolomnya kolom berapa? Untuk daya pembeda ini kan kolomnya di C69 ya. C69. Berarti C69. Oke. C69 lebih besar sama dengan 0,4, maka titik koma, maka sama dengan dipakai. Ini ada 4 ya, berarti titik koma lagi, if sama dengan, sama tadi C69 lebih besar sama dengan 0,3, maka soal diterima. Artinya diterima tapi harus diperbaiki. Satu lagi, titik koma, if, karena ada 3 ya, if tanda kurung C69 lebih besar sama dengan 0,2, 20 boleh ya, maka titik koma soal diperbaiki. Selanjutnya karena yang terakhir ini tidak usah pakai if lagi, langsung titik koma saja, tidak dipakai. Maaf, ada tanda kutip, tidak dipakai. Nah, ini berarti tanda kurungnya ada 4 ya. Tuh, 2, 3, 4. Oke. Kita enter. Benar. Oke. Langsung saja kita copy. Oke. Nah, ini kita perkecil supaya bisa kebaca ya. Nah, ini daya pembedanya 0,3 diterima. Ya betul berarti ya. Jadi 0,3 itu mau diterima ya, tapi harus diperbaiki dulu. Nah, ini ada min 0,1, berarti lebih kecil dari 1 berarti ya, berarti nggak dipakai. Ini jelek sekali soalnya. 0 nggak dipakai ya. Adakah yang diperbaiki? Ada yang bagus, yang dipakai ini soal nomor 8 ya, PG. Kemudian soal uraian semuanya rata-rata dipakai ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini, untuk soal yang dipakai ini Ibu simpan di soalnya, diarsipkan di bank soal ya. Bank soal disimpan, nanti tahun depan mau digunakan lagi silahkan. Yang lainnya silahkan, ada yang diperbaiki, ada yang diterima, diperbaiki dulu. Yang nggak dipakai itu jelek, soalnya harus dibuang ya, harus diganti dengan soal yang baru. Mungkin itu saja cara membuat analisis hasil ulangan dengan menggunakan Excel secara otomatis. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.